Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi tentang materi kewarganegaraan dengan 8 subbagian, yaitu identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi Indonesia, kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum di Indonesia, kawasan Nusantara, dan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, identitas nasional. Dalam era globalisasi saat ini, identitas nasional rentan mengalami degradasi, entah itu disengaja maupun tidak disengaja. Agar eksistensi identitas nasional tetap terjaga, maka berikut ini beberapa tindakan yang harus dilakukan tanpa mengancam identitas nasional itu sendiri. 1. Memegang teguh kepribadian bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dengan adat ketimuran. 2. Melestarikan seluruh kebudayaan yang ada, yang menjadi identitas nasional di mata dunia. Yang ketiga, mampu menyeleksi mana arus positif globalisasi dan mana arus negatif globalisasi. Yang keempat, memaksimalkan produksi dalam negeri, sehingga ada penurunan tingkat impor, sedangkan tingkat ekspor meningkat. Yang kelima, merevitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Dan yang keenam, memahami arti penting patriotisme dan nasionalisme. Yang kedua, integrasi nasional. Kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, misalnya. Dan solusinya yaitu dari permasalahan ini adalah meningkatkan kemudahan pendidikan hingga memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, perlakuan pemerintah terhadap pemerataan pendapatan yang tidak merata seperti UMR setiap daerah. Solusi dari hal ini adalah meningkatkan lapangan pekerjaan, pendidikan, sehingga ekonomi bisa meningkat menjadi rata setiap daerahnya. Yang ketiga, konflik perbedaan antar kelompok modern dengan tradisional yang menimbulkan perpecahan. Solusi dari permasalahan ini adalah perlunya adanya tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk saling mendorong kehidupan lebih baik tanpa menghilangkan budaya lokal. Yang keempat, masih banyak sekali SDM rendah di Indonesia, menyebabkan kesejahteraan setiap daerah berbeda. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pendidikan Indonesia pada tahun 2020 hanya 8,5% orang yang tamat kuliah. Kemudian ada kesenjangan di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya dapat diatasi dengan cara yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan penguatan iman dan takwa. Yang kedua, penguatan tentang budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan menguatkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, melakukan penyaringan budaya dengan menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga, konstitusi Indonesia. Dari sekian banyak konstitusi, pasti ada hal positif dan negatif dari setiap konstitusi. Dari konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 misalnya, ada hal negatif yang timbul terutama di zaman pandemi seperti ini. Timbul banyak ketidakpuasan dari masyarakat, apalagi kebiasaan di Indonesia yang menerima informasi tanpa menyaring terlebih dahulu. Sering timbulnya berita hoax menjadi keresahan masyarakat Indonesia saat ini. Seharusnya kita mencari berita yang valid dan benar adanya, bukan malah menerima berita yang hanya dibaca atau didengar saja tanpa mencari tahu kebenarannya. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Lalu, apakah Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan baik? Menurut saya, Indonesia sudah menerapkan konstitusi dengan cukup baik. Kita ambil contoh dari masa pandemi COVID-19 saat ini. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah diterapkan pemerintah Indonesia dengan baik. Seperti gerakan vaksin untuk seluruh warga negara, melakukan PPKM untuk membatasi mobilitas guna mencegah penularan COVID, serta menerapkan protokol kesehatan. Kemudian, beranjak dari masalah di atas, apakah ada lagi penerapan yang dilakukan Indonesia sesuai dengan konstitusi? Tentunya ada.
Contohnya pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jika di zaman sebelumnya pandemi ada bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia seperti BPJS, KIP kuliah, dan lainnya, bahkan masih berjalan sampai sekarang. Yang keempat, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bicara hak dan kewajiban, memang pasti ada saja hambatan dan problematika yang terjadi dalam proses sistem pemerataan dalam menerima hak dan menunaikan tanggung jawab belum mapan. Dalam video kali ini, paling tidak kita sama-sama menyadari bahwa untuk menerima hak, tentunya kita juga menunaikan kewajiban. Ada dua masalah yang nanti saya akan bahas pada video kali ini. Dan yang pertama yaitu masalah demonstrasi, misalnya yang merugikan masyarakat. Mengapa merugikan masyarakat? Yaitu karena apa yang mereka lakukan atau ketika saat mereka melakukan demonstrasi dengan memblokir jalan, itu tentu saja mengganggu warga negara lain yang melintas di sekitarnya. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu menyampaikan pendapat di muka umum atau demo merupakan hak warga negara Indonesia. Akan tetapi sebelum demo dilaksanakan sudah ada kesepakatan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan mengemukakan pendapat. Akan lebih baik jika tempat di mana mereka berdemo sesuai dengan kepada siapa mereka mengemukakan pendapatnya, pemerintah dan bukan di jalanan. Kemudian masalah melanggar peraturan lalu lintas. Ini sudah menjadi hal yang lumrah di telinga kita. Dan solusinya yaitu peraturan ada untuk ditaati dan dilaksanakan, bukan hanya sebagai simbol atau gambar yang hanya kita tahu dan lihat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memiliki kewajiban untuk mentaati semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima, demokrasi Indonesia. Dalam masyarakat pluralistik seperti di Indonesia, salah satu tantangan terberat dalam menegakkan demokrasi adalah kecenderungan minusnya toleransi. Perbedaan etnis dan agama atau kepercayaan merupakan dua hal yang paling krusial dalam membangun toleransi. Dalam mewujudkan pengembangan budaya demokrasi menuju masyarakat madani, dibutuhkan peran yang aktif. Salah satunya adalah kita sebagai mahasiswa mampu mendemokrasikan seluruh lapisan masyarakat secara santun, dialogis, dan bermartabat, seperti halnya sikap toleran yang ditunjukkan dengan sikap menghargai perbedaan pendapat maupun pandangan, keyakinan, dan tradisi orang lain, dengan kesadaran yang tinggi bahwa perbedaan merupakan suatu rahmat Tuhan yang patut untuk disyukuri dan lain sebagainya yang bersifat baik atau positif. Kemudian bisa juga melalui proses pendidikan politik yang diharapkan dalam tatanan masyarakat lahir secara ekonomi dan politik mandiri. Kemandirian mereka pada akhirnya akan melahirkan kelompok masyarakat madani yang mampu mengontrol hegemoni negara. Mungkin masih banyak cara-cara ataupun strategi-strategi untuk mewujudkan pengembangan budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Yang keenam, penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang berat sebelah. Ini menjadi masalah tersendiri yang saya amati di Indonesia. Sudah banyak, bukan hanya satu kasus, ada beberapa kasus yang hukum itu dia tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Oke, baik, kita bahas langsung. Permasalahan mengenai ketidakadilan hukum seringkali menghiasi media dan sobat kekosongan juga sering mengalaminya. Bagaimana mungkin seorang nenek yang mencuri buah kakao bisa dihukum berbulan-bulan, sementara pejabat yang korupsi miliaran hanya dihukum 1 atau 2 tahun. Tentu saja ini hanya sebagai kasus kesenjangan hukum yang bersifat tajam ke bawah sedangkan tumpul ke atas.
kita sebagai orang yang bawah hanya bisa menerima bentuk perlakuan hukum yang berat sebelah ini. Di saat ada maling ayam dihajar habis-habisan oleh masyarakat, dihukum beberapa tahun, dan ada maling uang rakyat justru masih bisa liburan ke luar negeri, seperti halnya Gayus Tambunan, meskipun di penjara tetapi masih bisa bebas bepergian. Dan solusi utamanya adalah dengan menjalankan hukuman yang seadil-adilnya tanpa memandang status jabatan siapapun dia. Kalau terbukti bersalah, maka wajib hukumnya untuk dihukum sesuai dengan KUHP yang berlaku, sehingga terjadilah kepastian hukum. Kepastian hukum yang akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, kawasan Nusantara. Kawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia di lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misal, ada satu kasus mengenai sengketa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia tahun 1960. Kemudian pada tahun 2007, iklan Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta Malaysia. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Dan masih ada lagi beberapa kebudayaan Indonesia yang diklaim milik mereka. Dan cara mengatasinya yaitu dengan semangat kita untuk menjaga kebudayaan nasional dengan selalu melestarikan kebudayaan yang kita miliki. Hal ini bisa tercermin dari bagaimana kita bereaksi ketika kebudayaan kita diklaim oleh negara lain. Kita akan berusaha untuk membela bahwa kebudayaan tersebut adalah kebudayaan asli negara kita. Tidak hanya itu, kita juga tidak malu mengenalkan kebudayaan kita kepada dunia dan menjadikan kebudayaan tersebut sebagai salah satu identitas nasional negara kita yang memiliki peran-peran identitas nasional bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ke-8 yaitu ketahanan nasional. Di zaman modern seperti saat ini, globalisasi yang terjadi membuat begitu banyak kebudayaan dan tren dari luar negeri begitu mudah masuk ke negara kita. Kebudayaan dan tren tersebut dengan gencar mempengaruhi para generasi muda. Padahal tidak semua kebudayaan dan tren tersebut sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di negara kita ini. Serangan kebudayaan dan tren yang bisa merusak generasi muda ini bisa mengganggu ketahanan nasional kita. Oleh karena itu, solusinya itu memperkuat karakter generasi muda. Merupakan salah satu contoh ketahanan nasional yang bisa kita lakukan dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari agar generasi muda bisa lebih bijak dalam menghadapi dampak globalisasi yang ada. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.